pergi beli makanan mau untuk take away. Saya nggak makan di situ ya, saya mau bungkus. Dan kebetulan pada saat itu saya udah beberapa kali ini kena teman-teman kalau soal beli makanan ini di bulan puasa ya. Ini bukan pertama kalinya saya pergi kena gitu. Nah waktu itu saya pergi, saya bungkus makanan, saya membawanya itu ya dengan tanpa merasa bersalah begitu, karena saya tahu saya Kristen gitu, dan saya tidak makan dan tidak minum waktu saya di luar begitu. Jadi ya udahlah, saya cuma membawa makanan begitu ya. Dan ternyata sudah ada jabatan agama atau saya lupa itu polisi apa jabatan agama, pokoknya di dalam satu kendaraan pada saat itu ngikuti saya dari belakang. Saya jalan-jalan dan dia ikuti saya dari belakang. Nah pada waktu itu makanan ini saya sudah pegang gitu ya, dan dia dengan senang, dengan senyum-senyum pertama melihat saya, terus bilang, "Hey adik, encik." Terus saya toleh ke kayak film 16 puasa gitu. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky. Tentunya kali ini kita mau lanjutin di kuasa dari teman-teman semua. Ini pengalaman sahabat kita yang berpuasa di Malaysia. Tanpa berlama-lama langsung aja kita nonton videonya. Ya udahlah, kamu kan Kristen, gak usah puasa, makan aja sana. Non muslim. Bagian gak berpahala buat kamu, gak ada pahalanya juga. No, itu salah, itu berpahala buat saya teman-teman. Bawa naik van jenazah teman-teman, itu mobil mayat. Kalian tahu mobil orang yang mengangkat jenazah orang meninggal begitu. Nah kalian dengan keranda-kerandanya di dalam. Serem banget itu kalau ada kerandanya. Dari kemarin nonton film gak ada kerandanya di dalamnya. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya di sini, Elvira. Terima kasih karena sudah klik video ini, dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe dan senantiasa menonton video-video kita ya teman-teman. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian pengalaman saya selama bulan puasa di Malaysia. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada kalian semua teman-teman yang menonton video ini, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, dan ataupun yang ada di seluruh dunia yang menonton video ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kalian semuanya berjalan dengan lancar. Dan kalian juga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, kenapa baru kali ini saat ini saya teringin membuat video sharing kepada kalian mengenai pengalaman saya di bulan puasa. Itu karena kemarin salah seorang teman saya yang dari Malaysia ada mengkomentari satu video saya di sosial media, mengatakan kenapa kamu nggak sharing pengalaman kamu puasa, kan sini bulan puasa gitu, sharing puasa, pengalaman kamu puasa di bulan puasa waktu di Malaysia dengan teman-teman yang ada di Malaysia ataupun teman-teman Indonesia yang ada di Malaysia begitu. Nah jadi saya teringin di sini, saya ingin sharing kepada kalian karena ada beberapa hal yang saya ingin bagi tahu kalian sebagai umat Kristen teman-teman. Saya itu di Malaysia dulu ikut menjalankan atau ikut berpuasa dengan teman-teman saya yang agama Muslim ya. Nah mungkin kalian wondering atau bertanya kenapa kamu itu Kristen, karena dulu itu pertanyaan juga dari beberapa orang, kamu itu kan Kristen, kenapa kamu puasa begitu ya. Nah ini ada alasannya teman-teman, kenapa saya ini Kristen tapi saya ikut puasa gitu di Malaysia. Nah saya mau bagi tahu kalian kalau saya itu puasa tidak penuh ya, maksudnya tidak penuh, dan seperti kita tahu, kita ketahui juga semua perempuan itu puasanya itu nggak penuh ya teman-teman, karena kaum wanita kan mendapatkan halangan begitu, jadi uzur atau halangan, jadi tidak boleh ikut puasa gitu kan ya, otomatis saya juga nggak penuh gitu ya, dan sebagai umat Kristen juga saya nggak wajib ikut puasa penuh begitu kan, jadi ada hari-harinya juga saya ponteng, saya nggak bilang saya itu menjalankan puasa itu 1 bulan penuh seperti mana umat Muslim menjalankan ibadah puasa gitu ya. Nah teman-teman, alasan saya dulu kenapa saya ikut bulan puasa itu ada beberapa ya. Salah satunya itu karena saya tinggal waktu saya kerja, saya tinggal dengan atau serumah dengan teman saya
orang Indonesia tapi beragama Islam, dan dia juga menjalankan Toleransi puasa, agama. menjalankan Iya, ikut bagus. puasa begitu ya, pasti dong ya. Bagus. Dan waktu saya kuliah juga saya tinggal dengan teman orang Malaysia yang beragama Islam gitu. Jadi saya ini serumah selama saya di sana itu saya tinggal dengan teman yang agama Islam gitu ya teman-teman. Nah jadi saya itu kepingin ikut merasakan keindahan waktu puasa begitu, karena waktu saya lihat mereka itu puasa itu sangat happy sekali waktu, apalagi pertama-tama ya teman-teman, exciting sekali kan mau puasa begitu, kayak kita sahur atau buka puasa rame-rame gitu kan. Jadi dia suasananya itu sangat happy sekali begitu. Jadi saya ingin join dan ingin merasakan keindahan bagaimana rasanya berpuasa dengan teman-teman yang agama Islam begitu ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya ingin puasa. Dan yang kedua, saya puasa itu karena saya ingin menghormati teman-teman saya yang puasa, yang lagi menjalankan puasa gitu ya. Jadi saya nggak mau makan dan minum di depan mereka. Bisa sih sebenarnya saya itu sembunyi-sembunyi, cuma sama aja bohong kan. Jadi sama aja juga saya nggak harus makan juga harus sembunyi-sembunyi, ya udah mendingan sekalian aja gitu saya ikutan puasa. Nah itu juga alasan saya. Dan yang ketiga itu alasannya kenapa saya ikut puasa, karena di Malaysia itu teman-teman peraturan puasa itu sangat ketat ya. Nanti ini saya akan ceritakan kalian di selanjutnya. Jadi sekarang saya mau bilang dulu kenapa itu saya bilang ketat, karena di Malaysia itu dulu saya kalau bulan puasa itu nggak banyak atau nggak bisa orang sembarangan jual makanan. Jadi banyak sekali gerai-gerai makanan atau kedai-kedai makanan atau warung-warung begitu ditutup. Nah saya susah mau beli makanan teman-teman. Jadi ya udahlah, mumpung di bulan puasa ini susah juga cari makanan, ya udahlah saya ikut puasa gitu. Jadi ada beberapa alasannya kenapa saya ikut puasa gitu ya teman-teman. Dan teman-teman saya juga ada dulu bilang, ya udahlah kamu kan Kristen gak usah puasa, makan aja sana kan, lagian gak berpahala buat kamu, gak ada pahalanya juga. No, itu salah, itu berpahala buat saya teman-teman. Apa yang mereka gak ketahui itu sangat berpahala buat saya, walaupun saya nggak mendapatkan pahala dari puasa itu. Kalau menurut saya pribadinya itu berpahala. Kalian tahu kenapa? Karena berpahala bagi saya karena saya tidak makan dan minum di depan orang yang sedang menjalankan puasa teman-teman. Jadi saya setidaknya mendapatkan sedikit pahala dari menghormati teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa begitu. Jadi dulu itu saya berpikiran begitu. Jadi walaupun mereka bilang, kamu ini kan Kristen, kamu itu nggak dapat pahala juga puasa, tapi saya dapat pahala karena tidak makan atau minum di depan kalian begitu. Nah, untuk teman-teman yang di Indonesia yang mungkin kalian nggak tahu kalau di Malaysia itu peraturan yang berpuasa ini sangat ketat sekali teman-teman. Kalian untuk orang-orang yang berniaga makanan itu atau berjualan makanan, kalian tidak boleh berjualan makanan di siang hari. Kalian bisa didenda atau ada hukumannya begitulah ya kalau kalian didapati menjual makanan di siang hari. Nah ini saya nggak mengerti, karena waktu itu saya mau tanya teman-teman saya di Malaysia ya, ini apakah ini juga hukuman ini atau penalti ini bisa dikenakan kepada kayak orang Chinese atau Chinese hawker store yang menjual makanan teman-teman. Yang karena Muslim waktu aja. saya di Malaysia itu ada beberapa kedai atau warung atau gerai makanan, kedai-kedai makanan Chinese yang menjual makanan. Nah saya juga pernah beli makanan di sana, nanti saya cerita ini. Ini juga ada interesting sekali mengenai ini. Dan mereka jual makanan, apakah mereka kena denda juga kalau mereka kedapatan menjual makanan teman-teman? Saya belum tahu sampai sekarang itu. Jadi coba kalian teman-teman yang di Malaysia, coba kalian jelaskan dulu ya, kalau bisa di kolom komentar. Kalau kalian ada waktu, please drop your comment di bawah. Apakah kalau orang Muslim ya nggak apa-apa paling ya buka kedai ya, kan yang Muslim menjual makanan juga kedapatan bisa didenda juga, atau mereka hanya didenda kalau mereka menjual makanan kepada kaum non Muslim.
Nah itu saya nggak tahu dari dulu karena saya belum pernah lihat, tapi saya ada beberapa kedai hawker Chinese store yang maksudnya kedai makan Cina atau warung makan Cina yang dulu itu buka gitu, tapi nggak tahu saya mereka dapat didenda apa gimana ya. Kalau non muslim enggak kali ya, yang kan yang didenda yang muslim ya. Nah, yang ini teman-teman, waktu pengalaman saya waktu itu sebagai umat Kristen, saya pernah dulu ponteng nggak ikut ya, seperti saya bilang tadi, saya ada alasannya juga. Saya nggak muslim, jadi saya nggak sepatutnya juga diwajibkan untuk berpuasa. Jadi saya ada time-nya itu ponteng juga. Saya nggak ikut penuh 1 bulan itu puasa ya teman-teman, karena saya juga waktu itu ada sakit mah atau gastrik. Jadi saya nggak bisa juga kalau waktu saya masa saya kumat, saya nggak ikut puasa gitu ya. Atau saya lagi malas-malasnya juga, ada malas-malasnya juga. Saya nggak ikut puasa gitu ya. Jadi waktu kejadian saat itu, kalian tahu, di sini saya mau kongsi pada kalian, saya pergi beli makanan ke Chinese hawker store atau warung Cina ya teman-teman, warung non muslim gitu. Kebetulan dekat tempat kerja saya pergi beli makanan mau untuk take away. Saya nggak makan di situ ya, saya mau bungkus. Dan kebetulan pada saat itu saya udah beberapa kali ini kena teman-teman kalau soal beli makanan ini di bulan puasa ya. Ini bukan pertama kalinya saya pergi kena gitu. Nah waktu itu saya pergi, saya bungkus makanan, saya membawanya itu ya dengan tanpa merasa bersalah begitu, karena saya tahu saya Kristen gitu, dan saya tidak makan dan tidak minum waktu saya di luar begitu. Jadi ya udahlah, saya cuma membawa makanan begitu ya. Dan ternyata sudah ada jabatan agama atau saya lupa itu polisi apa jabatan agama, pokoknya di dalam satu kendaraan pada saat itu ngikuti saya dari belakang. Saya jalan dan dia ikuti saya dari belakang. Nah pada waktu itu makanan ini saya sudah pegang gitu ya, dan dia dengan senang, dengan senyum-senyum pertama melihat saya, terus bilang, "Hei adik, encik." Terus saya toleh ke kayak film 16 puasa gitu. Saya bilang, "Iya, kenapa Encik?" Terus dia tanya saya, "Itu kenapa Encik?" Itu kayak, "Kenapa Pak?" Begitu ya. Dia bilang, "Itu banyak makanan ada di tangan." Terus saat itu juga saya snap, saya nyadar ini bulan puasa, saya ada makanan. Ya Allah. Nah, karena kebetulan teman-teman banyak sekali yang merasa waktu saya di Malaysia itu, ini muka saya ini nggak kelihatan seperti Kristen. Mereka Melayu merasa saya ini adalah salah satu seperti kelihatan Melayu. Mereka kebanyakannya mengatakan saya ini orang Sabah dulu waktu saya di kelihatan Malaysia. Melayu gitu. Soalnya. Nah, jadi dikirain itu saya orang Melayu. Gitu orang Islam. Nah, terus dia bilang, "Itu mau kapan dimakannya?" Terus saya bilang, saya non muslim. Ini mau bungkus, saya mau makan nanti di atas. Terus dia tanya, "Kamu tidak puasa, kenapa? Uzur?" Terus saya bilang, Oh bukan, saya bukan uzur. Saya memang saya Kristen, Cik. Saya nggak puasa begitu ya. Saya tak puasa, saya Kristen. Nah, terus dia bilang, "Oh, kamu Kristen apa Kristen?" Nah, begitu. Kristen apa Kristen? Saya bilang saya Kristen. Terus dia tanya, "ID kamu mana?" Oh iya, benar-benar. Nah, pada saat itu saya tidak bawa ID, teman-teman. Hancur begitu ya. Saya tidak dapat, saya tidak bawa kayak ID, fotokopi paspor begitu. Ketangkep dia. Nah, akhirnya saya bilang saya betul-betul Kristen, Cik. Saya kayak memang meyakinkan mereka kalau saya itu Kristen gitu, dan akhirnya mereka juga percaya, karena nggak mungkin juga lah saya ini bohong, saya ini Islam. Kalau saya Kristen saya bilang Islam, saya bilang Kristen, nggak mungkin lah saya bohong-bohongkan agama. Dan akhirnya ada beberapa menit juga mereka menanyakan begitu, dan akhirnya mereka bilang, "Ya udah, saya percaya kamu pergi balik. Jangan makan sembarangan." Iya gitu. Benar. Iya, non muslim gitu nggak apa-apa. Beberapa kali begitu ya teman-teman. Saya udah kena beberapa kali itu, setiap beli makanan saya itu selalu ada beberapa kali di stop sama jabatan agama atau polisi. Saya nggak tahu. Kalau yang muslim langsung ketangkep gitu ya. Ngeri. Dipanggilnya waktu itu ya. Nah, saya udah berapa kali di ini kan. Nah, untuk teman-teman yang di Indonesia, kalian ini saya ingin bagi tahu kalian, kalau di Malaysia itu, hati-hati. Kalau kalian kedapatan ponteng puasa, kalian bisa dibawa naik van jenazah, teman-teman. Itu mobil mayat, kalian tahu mobil orang yang mengangkat jenazah orang meninggal begitu. Nah, kalian dengan keranda-kerandanya di dalam, kalian
dengan dihukum dengan cara begitu. Kalian akan dibawa naik van mayat ya, atau van jenazah begitu di Malaysia. Enggak lah, Nah aku itu nggak pernah ponteng. kalau kalian yang pun kedapatan ponteng, di rumah merokok diem. atau makan minum di tempat umum, kalian bisa dibawa naik van jenazah gitu. Itu hukumannya. Dan itu dulu pada beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Saya nggak tahu itu masih berlaku tahun sekarang apa enggak. Soalnya ada beberapa artikel yang saya baca lately itu, kalau membawa orang-orang yang ponteng-ponteng puasa ini naik van jenazah itu sudah ditiadakan lagi. Gitu. Nggak tahu saya itu hanya untuk certain kota kah, atau itu semuanya di wilayah kayak di wilayah Kuala Lumpur atau Johor atau di mana atau daerah-daerah mana tertentu begitu. Coba kalian terangkan teman-teman. Soalnya saya ada beberapa baca ada artikelnya itu kemarin, katanya ini sudah ditiadakan kalau ponteng puasa naik van jenazah gitu ya. Jadi teman-teman yang di Indonesia, ini peraturan di Malaysia itu sangat ketat sekali kalau bulan puasa ya. Kalian tidak boleh berniaga, apalagi kaum muslim berniaga di siang hari dan menjual makanan kepada kaum yang muslim, contohnya orang-orang yang ponteng-ponteng begini. Nah kalian itu bisa kena denda atau nggak tahu di penjara apa, denda berapa ringgit begitu. Itu ada hukumannya. Nah kalian bisa cek lah di internet, atau teman-teman saya di Malaysia bisa komen mungkin apa aja hukuman mereka kalau kita kedapatan menjual makanan di siang hari. Dan kalau kedapatan untuk teman-teman yang ponteng-ponteng puasa ini kedapatan merokok, makan atau minum di tempat-tempat umum, kalian akan naik van jenazah ataupun kalian bisa didenda begitu. Jadi orang Islam kan harus puasa. Sangat ketat sekali peraturan kalau di bulan puasa ini di Malaysia gitu teman-teman. Nah ini keseringannya naik van jenazah ini kaum lelaki ya, soalnya kan kaum perempuan itu pasti ada alasannya kalau misalkan ketangkap walaupun mereka nggak puasa atau ponteng puasa begitu, mereka kedapatan nggak puasa, makan atau minum atau merokok di tempat umum begitu, mereka pasti ada alasan ya, kaum perempuan uzur atau lagi halangan begitu ya kan. Jadi mereka bisa lepas begitu. Jadi yang keseringannya saya dengar, saya belum pernah lihat lagi teman-teman saya yang laki-laki naik van jenazah ya, karena nggak ponteng puasa di begitu. film 16 dan puasa. saya cuma dengar atau nonton di TV ya, ada orang beberapa diangkat begitu naik van jenazah waktu puasa ponteng gitu ya. Jadi saya nggak tahu, maksudnya lelaki aja yang sering saya lihat naik van jenazah. Nah tempat-tempat saya dulu suka sekali pergi belanja juadah atau juadah untuk buka puasa ya teman-teman. Saya paling suka di bazar Ramadan itu karena banyak sekali makanan. Seperti kalian lihat, saya ini suka makan. Makanya kalian lihat di video-video saya sebelumnya itu, saya sih makan karena saya ini memang suka makan dari dulu ya. Jadi saya suka beli makanan-makanan untuk berbuka puasa begitu teman-teman. Itu paling kegemaran saya, pergi beli makanan ke orang-orang yang menjual juadah makanan. Nah makanan yang kesukaan saya dulu itu kayak jajanan pasar mereka. Nah ini di Malaysia dipanggil kayak kue-kue begitu, kue-kue untuk ke bulan kue-kue untuk berbuka puasa, kayak kue koci, roti jalar, atau tepung pelita. Saya lapar teman-teman. Ngomongin makanan lapar. Dan makanan-makanan lainnya seperti kayak ada laksa lah, itu makanan berat ya, laksa, ayam goreng, nasi kamdar lah, nasi kenduri. Saya suka pokoknya makanan laksa begitu ya. Jadi saya ayam goreng, mihun goreng, nasi lemak goreng. Nah itu suka sekali. Waduh, itu sekali teman-teman sedap. makan. Semoga aja saya bisa balik ya ke Malaysia nanti kalau ada jodoh dan ada umur yang panjang, dan nanti pasti balik ke sana. Jadi saya bisa merasakan lagi ini semua makanan. Jadi kangen ya. Gitu ya teman-teman. Pokoknya kangen. Udah pernah ke Malaysia tuh kangen. Time yang sangat spesial sekali begitu pada saat itu dulu. Walaupun saya Kristen, tapi saya bisa merasakan keindahannya ini di bulan puasa gitu. Karena saya teman-temannya dulu kebanyakannya orang Muslim ya teman-teman. Jadi saya itu udah terikut dengan budaya itu gitu. Jadi teman-teman itu karena keseringannya dulu saya beberapa kali
mau dinaikkan ke van jenazah oleh pejabat Gara-gara agama bawa atau plastik polisi hitam. begitu. Saya kurang tahu ya siapa yang mau menangkap saya, itu saya kurang tahu. Jadi karena dia nggak ada uniformnya juga waktu itu juga. Nah, udah beberapa kali kena begitu karena beli makanan, kedapatan beli makanan bungkus. Jadi sebagai Kristen kita kan ada itu kalung ya, kalung salib atau rantai lah, rantai Pakai aja gitu. Kalung dengan tendennya itu salib gitu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya saya selalu pakai kalung saya ini kalau untuk occasion saja gitu. Kalau saya ada pergi kemana-mana begitu, kalau ada acara aja biasanya saya pakai kalung. Karena kalau sehari-hari saya nggak pakai kalung ya. Nah, karena disebabkan karena kejadian ini teman-teman, itu membuat saya memakai kalung, saya memakai kalung salib di waktu bulan puasa. Jadi setidaknya kalau saya ketangkap itu, ya itulah pura-pura tunjukin begitu kan, jadi bisa lepas. Jadi urusannya nggak begitu ribet sekali ya kayak dulu ya. Jadi ya saya ada beberapa kali gitu mau kena tangkap. Di bulan puasa itu saya selalunya memakai kalung saya salib ya, yang menunjukkan saya ini Kristen. Jadi it's okay as long saya nggak makan di tempat umum, saya bawa balik ke rumah atau ke tempat kerja gitu, ke dalam dan makannya sembunyi-sembunyi ya, nggak apa-apalah begitu ya kan. Nah, ketika kita bulan puasa dulu, saya sering berbuka dengan teman-teman yang ke orang Malaysia ataupun orang teman saya yang agama Islam, orang Indonesia. Kita tuh sering dulu waktu di tempat kerjaan gitu, kan kita masih waktu kerja ya teman-teman. Jadi kita pas waktu buka itu kebetulan kita masih sampai kerja karena kita kerja sampai jam 8 begitu. Jadi kita ada waktunya untuk buka itu rame-rame. Senang sekali ya, bisa kumpul-kumpul, bisa makan bersama dengan teman-teman yang berbuka bersama dengan teman-teman satu tempat kerjaan begitu. Itu momen-momen yang paling indah, salah satu memori yang indah yang bisa saya bawa sampai sekarang, yang saya teringat begitu ya. Jadi ini kebetulan kemarin itu teman saya yang cerita ya, kenapa kamu nggak cerita pengalaman kamu waktu bulan puasa di Malaysia gitu. Nah, di sini juga saya mau bagi tahu kalian mengenai bagaimana striknya itu peraturan di Malaysia kalau kita ponteng puasa atau makan dan minum ataupun merokok di tempat umum gitu ya teman-teman. Mereka ini sangat, peraturannya itu sangat ketat sekali ya di sana. Jadi kalau bisa teman-teman yang ke umat non muslim, please hormati teman-teman kita yang sesama umat muslim yang menjalankan puasa. Kalau boleh jangan makan atau minum di depan mereka ataupun di tempat umum ya teman-teman. Karena kan mereka sedang menjalankan ibadah puasa gitu, ibadah agama mereka. Jadi coba kalau kita coba bertoleransi, kalau bisa kalian jangan makan dan minum di depan mereka ataupun merokok ya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu video saya ini. Semoga kalian terhiburlah dengan cocet seperti biasa dengan saya bercerita mengenai pengalaman yang saya alami dulu ya. Nah, semoga kalian bisa mengutip sedikit hikmah daripada video ini tentang bagaimana kita bisa cara kita untuk menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah puasa ya, seperti apa yang saya jalankan dulu. Saya nggak bilang saya ini suci dan sebagainya ya teman-teman, cuma kalau saya cuma berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya kalau bisa menghormati mereka begitu ya. Jadi semoga kalian menyukai video ini dan semoga ada hikmahnya. Dan untuk kalian teman-teman saya menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semuanya lancar dan kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi terima di video kasih selanjutnya teman-teman. Oke, take care, bye bye. Itu tadi videonya ya teman-teman ya. Jadi itu tadi memang ya bagus menurut aku, karena di Malaysia itu aturannya sangat ketat. Jadi yang namanya muslim, kita orang Islam ya wajib puasa. Nggak puasa dapat hukuman di dunia tuh, udah dapat hukuman di dunia. Padahal memang dosa besar sekali kalau sampai nggak puasa. Kecuali untuk para wanita ya, cewek-cewek memang kalau yang lagi nggak puasa memang karena berhalangan kan tentu saja. Jadi bulanannya itu ada. Tapi jangan sekali-kali lah makan juga di depan umum, bisa kan kita juga di dalam rumah aja gitu ya. Jadi ya siapin aja makanan yang bisa kita masak di rumah sendiri. Kalau bener-bener memang lagi nggak puasa, untuk cewek-cewek nih yang lagi halangan nih ya, di rumah aja misalkan masak Indomie atau apa gitu kan. Jadi nggak perulah keluar-keluar beli makanan, karena memang untuk menghormati ya, itu kesadaran diri sendiri. Kalau di Indonesia, tepatnya kalau di Indonesia itu kesadaran dari dalam diri sendiri. Jadi bagus menurut aku peraturan di Malaysia, karena itu tadi ya, sebagai contoh negara Islam yang baik
Jadi sebelum jam 3 nggak boleh jualan makanan gitu kan. Nah, kecuali memang kalau non muslim wajar saja gitu. Tapi ya itu tadi, saling menghormati kehidupan antar umat beragama. Best banget pokoknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.